Perkenalkan, nama saya Shantika Ardiansyah Putra dari kelas I. NIM 230512043116. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah komputer. Yang pertama, komputer seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengelola data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer ada 5, yaitu generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi 4, dan generasi ke-5. Untuk generasi ke-1, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagaskan konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan generasi pertama komputer ENIAC yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan First General Purpose Electronic Computer. Yang kedua, Universal Automatic Computer sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Brio Celsius Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Ciri-ciri komputer generasi ke-1 menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruang yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukan transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran berkurang drastis digantinya tabung vakum. Jadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Strix dan superkomputer dari Spirent yang bernama LARC. IBM 1401 sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengelola informasi keuangan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Yang ketiga, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibandingkan generasi komputer pertama. Yang keempat, menggunakan bahasa assembly dan
terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggunakan kode binar, menggantikan kode binar. Generasi ketiga ditandai dengan munculnya IC (Integrated Circuit) yang menggantikan peran transistor. Diciptakan IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer karena komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh komputernya IBM S per 360, GE600 dan GE235 dan NCR Century. Untuk generasi keempat, setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan Personal Computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Ataupun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Richard Altair. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel yang disebut Intel 8080. Yang kedua, mulai digunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip, kemudian dikembangkan menjadi VLSI. Dan ketiga, pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan sistem GUI (Graphical User Interface) seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Untuk generasi kelima, komputer generasi 5 dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya: 1. Di Jepang didirikan ICOT, Institute for New Computer Technology, untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua, dikembangkan dengan sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, yaitu intelligence, imagination, dan intuition dengan natural language. Sistem komputer. Pengertian sistem komputer: suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Komponen sistem komputer. Secara umum, komponen pada sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiganya komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu komponen tersebut hilang, maka sistem
komponen tidak akan mampu bekerja sebagai mestinya. Komponen komputer. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Yang kedua, motherboard berfungsi menghubungkan setiap komponen-komponen agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, prosesor berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. Yang keempat, RAM berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komputer-komputer yang sedang berjalan. Yang kelima, VGA card merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sebagai penting untuk menampilkan output proses monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Yang keenam, CD-ROM adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Yang ketujuh, hard disk drive berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan kita akses kapan saja kita mau. Fungsi komputer dalam bisnis. Yang pertama, Gojek. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang bisa orang Indonesia sebut ojek. Gojek sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, internet banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Fungsi komputer dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. Yang kedua, untuk media pembelajaran. Dunia pendidikan yang semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan infocus. Berbeda jika Anda melakukan hal tersebut secara manual, tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh orang banyak. Yang ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan data dapat dengan mudah menyimpan berbagai macam data dalam jumlah banyak, namun dengan tempat yang lebih kecil. CBT, kini UN sudah tidak menggunakan paper atau dengan tulis atau menggunakan jawaban. Sekarang di sekolah sudah menerapkan sistem CBT, Computer Based Test, ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer sebagai aksesnya dan memudahkan pengguna. Fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Pengguna hubungan ini dapat menjadi 3 bentuk, yaitu G2C, Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, G2B, Government to Business, yang menghubungkan antara pemerintah dengan pengusaha. G2G, Government to Government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dari komunikasi oleh pemerintah, misalnya dengan menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah
dengan bisnis dan kegiatan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.